Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Adi Sulaksono SPD, penyuluh pertanian lapangan Desa Konoha tentunya. Akhir-akhir ini sebenarnya saya agak sedikit malas atau sudah kurang nyaman ketika dipanggil paman. Semenjak ada satu kasus di mana seorang paman yang melancarkan karir politik keponakannya dengan mengubah undang-undang tentang syarat batasan usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Sebenarnya sih tidak menjadi masalah, namun dari sudut pandang ilmu politik dan hukum ada indikasi pelanggaran etika berpolitik karena ada sedikit berbau nepotisme di dalamnya. Namun kalau dari sudut pandang hubungan kekeluargaan atau hubungan biologis, sebenarnya wajar-wajar saja, di mana seorang paman itu ingin membahagiakan keponakannya sesekali, walaupun kali ini cara seorang paman untuk membahagiakan keponakannya agak sedikit ekstrim ya. Tapi begitulah, keren kan seorang paman. Tidak salah jika saya menamai channel saya Pondok Paman Petani, karena saya punya pandangan bahwa nanti ada seorang paman yang melakukan hal tersebut. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kalian kembali ke dunia hortikultura, di mana saat ini saya sedang melakukan perawatan pada tanaman tomat. Nah, sedikit satu informasi atau sedikit wawasan sebelum saya membahas lebih lanjut tentang tanaman tomat ini. Saya akan menyampaikan tentang sejarah tanaman tomat. Nah, dahulu kala tanaman tomat ini memiliki rasa yang sangat manis. Namun memiliki kelemahan di mana kulitnya sangat tipis, daya simpannya rendah, dalam artian mudah sekali untuk busuk. Nah, seiring berjalannya waktu, maka manusia melakukan sedikit rekayasa atau biasa disebut rekayasa genetik, sehingga sekarang tomat memiliki daya simpan yang baik, memiliki kulit sedikit tebal, namun masih saja memiliki kelemahan, yakni rasanya sudah tidak semanis zaman dulu. Nah, sekarang ada rasa asam-asam di dalam buah tomat. Jadi kalau dikonsumsi secara langsung itu kurang nyaman. Jadi harus diolah sebagai pelengkap sayur atau sambal, ataupun di jus dicampur dengan creamer, sehingga rasa tomat ini menjadi lebih variatif. Sebenarnya yang dilakukan rekayasa ini bukan hanya tomat saja, melainkan seperti halnya pisang. Kemudian di mana zaman dulu pisang itu memiliki banyak biji, kemudian dilakukannya rekayasa genetik sehingga saat ini pisang dikenal tanpa biji. Juga ada jambu kristal, terus kemudian jambu air, di mana dulu mereka adalah buah yang memiliki biji, namun sekarang karena ada rekayasa genetik yang dilakukan manusia sehingga buah tersebut memiliki minim biji, bahkan sama sekali tidak ada. Akibat ulah tangan manusia, sehingga buah itu sangat banyak variasinya. Seperti halnya misalkan pisang. Pisang itu sekarang sudah banyak variasinya, mulai dari pisang kepok, pisang ambon, pisang berangan, pisang cavendish, dan masih banyak jenis pisang lainnya. Begitu juga dengan jambu biji. Ada jambu kristal, ada jambu siumi pala, terus kemudian ada jambu red diamond, ada jambu mega merah, dan jenis variasi lainnya. Begitu juga dengan jenis tanaman atau buah lainnya, juga banyak variasi atau biasanya disebut varietas. Nah, karena saking banyaknya varietas pada buah itu, sehingga membuat sifatnya itu temporer ataupun mudah bosan. Mudah terkenal dan mudah bosan kita untuk memakannya ataupun beralih ke varietas lainnya. Nah, itu terjadi di tempat kita atau di dunia ini.
Nah, ketika kita mendengar tentang jenis varietas baru, terus kemudian ingin mencobanya, maka hanya sebulan 2 bulan kemudian bosan, dan lalu muncul varietas barunya. Kita ingin mencobanya sehingga meninggalkan varietas lama. Nah, begitu saja seterusnya, sehingga sifatnya sangat temporer sekali kalau untuk jenis buah. Sebenarnya bukan hanya pada buah, pada makanan pun seperti itu. Seperti halnya bolu saja itu banyak variasinya atau banyak variannya, mulai dari rasa ataupun bentuk. Padahal ya tetap aja judulnya bolu sebenarnya. Yang parah lagi itu sekarang yang variatif itu adalah informasi. Nah, informasi itu sekarang jor-joran. Bahkan ilmu pengetahuan barat itu diobral seobral-obralnya, sehingga semua orang bisa menjadi pintar, semua orang bisa menjadi tahu, namun sifatnya temporer. Dan bahkan akibat dari obral ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh barat, jadi ngobrol itu menjadi sesuatu yang tidak lagi mengasihkan, tidak lagi menyenangkan, karena dari obrolan itu biasanya temanya mengambil dari video-video short ataupun video panjang tentang satu informasi, kemudian disampaikan, yang mana lawan bicaranya itu sudah pernah melihat ataupun setelah melakukan obrolan sesuatu informasi yang baik atau sesuatu informasi yang baru, tapi beberapa hari kemudian kita melihat di satu video sama persis dengan apa yang dibahas kemarin. Nah, itu membuat dia menjiplak ataupun dia mengcopy dari satu konten. Nah, itu menjadi satu hal yang membosankan, bahkan mungkin memuakkan untuk sekarang ini. Sehingga dampaknya memang semua orang bisa menjadi pintar, semua orang bisa menjadi tahu, namun tidak semua orang bisa mewujudkan apa yang sudah diketahuinya. Nah, mungkin lain kali saja saya akan membahas tentang tanaman tomat ini, karena waktu sudah sore. Jadi lain kali pasti saya bahas tentang tanaman tomat ini, yang mana tanaman tomat ini sekarang usianya sudah 29 dino, punjul setengah dino. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.